Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah pertemuan ke-11 mata kuliah Matematika Terapan bersama saya Fitria Zana Kumala. Di pertemuan ke-11 ini kita masih membahas tentang penerapan integral, di mana pada pertemuan ke-11 ini kita akan membahas tentang surplus konsumen dan surplus produsen. Kita akan bahas satu persatu dimulai dari surplus konsumen. Surplus konsumen atau consumers surplus mencerminkan suatu keuntungan lebih atau surplus yang dinikmati oleh konsumen tertentu berkenaan dengan tingkat harga pasar suatu barang. Di sini jika fungsi permintaan kita simbolkan dengan P, di mana fungsi permintaan tersebut merupakan fungsi dari variabel quantity atau Q, menunjukkan jumlah suatu barang yang akan dibeli oleh konsumen pada tingkat harga tertentu. Selanjutnya, jika tingkat harga pasar kita simbolkan dengan PE, maka bagi konsumen tertentu yang sebetulnya mampu dan bersedia membayar dengan harga lebih tinggi dari PE, hal ini akan merupakan keuntungan baginya karena ia cukup membayar barang tadi dengan harga PE. Keuntungan yang semacam ini disebut sebagai surplus konsumen oleh Alfred Marshall. Dan secara geometri, besarnya surplus konsumen ditunjukkan oleh luas area di bawah kurva permintaan, tapi di atas tingkat harga pasar. Kita lihat di sini grafiknya, sumbu X mewakili Q atau quantity dan sumbu Y atau yang vertikal itu mewakili harga atau price. Di sini QE adalah jumlah keseimbangan dan PE adalah harga keseimbangan ya. Sehingga di sini terdapat titik keseimbangan yaitu titik equilibrium atau E. Koordinatnya adalah QE, PE. Kita lihat di sini ada kurva permintaan di mana fungsi permintaan tersebut adalah merupakan suatu fungsi dari variabel quantity ya. Dan kita bisa lihat di sini ada surplus konsumen atau disingkat sebagai CS yang merupakan singkatan dari consumers surplus ya. Jadi di sini surplus konsumen tersebut ditunjukkan oleh daerah yang saya beri tanda arsir. Di sini surplus konsumen ditunjukkan oleh segitiga PE, D, dan E ya, dengan rentang wilayah yang dibatasi oleh Q-nya sama dengan 0 dan Q sama dengan QE. Selanjutnya kita lihat di sini besarnya surplus konsumen atau di sini daerah yang saya beri tanda arsir itu akan sama dengan integral dari F yang merupakan fungsi dari variabel Q terhadap variabel Q, di mana batas bawahnya adalah 0 dan batas atasnya adalah QE dikurangi dengan QE dikali PE. Jika kita lihat di sini besarnya surplus konsumen tersebut adalah daerah di bawah kurva permintaan P yang dibatasi oleh daerah 0 dan QE, akan tetapi di sini dikurangi daerah yang tidak diarsir ya. Di sini ada segi 4 yang tidak diarsir, yaitu luasnya adalah QE dikali PE, sehingga besarnya surplus konsumen tersebut adalah integral dari FQ dQ, di mana batas bawahnya adalah 0, batas atasnya adalah QE dikurangi luas segi 4 QE dikali PE ya. Rumus dari surplus konsumen tersebut itu berlaku untuk fungsi permintaan yang berbentuk P sama dengan FQ ya. Jadi di sini fungsi permintaannya merupakan fungsi dari variabel quantity. Lalu selanjutnya bagaimana jika fungsi permintaan tersebut merupakan fungsi dari variabel harga atau price? Tentu saja cara untuk mencari surplus konsumennya itu berbeda ya. Berbeda dengan tadi yang di atas. Di sini jika kurva permintaannya berbentuk Q sama dengan F yang merupakan fungsi dari variabel P, maka rumus dari surplus konsumen tersebut akan sama dengan
integral dari f yang merupakan fungsi dari variabel p terhadap variabel p. Di sini batas bawahnya adalah PE dan batas atasnya adalah ini ya. Berarti di sini P topi. Dengan demikian di sini ada dua alternatif untuk mencari surplus konsumen ya. Jika fungsinya berbentuk f yang merupakan fungsi dari variabel Q, itu pakai yang atas ini. Tapi jika fungsi permintaannya adalah fungsi dari variabel P, maka pakai yang bawah ini ya. Jadi silahkan nanti disesuaikan dengan soal ya. Nanti tentu saja hasilnya akan sama. Kita lihat contohnya, fungsi permintaan akan suatu barang ditujukan oleh persamaan Q sama dengan 48 dikurangi 0,03 P kuadrat. Yang ditanyakan di sini hitunglah surplus konsumennya jika tingkat harga pasarnya adalah 30 dan gambarkan pula grafiknya. Kita lihat penyelesaiannya, tulis dulu apa yang diketahui, yaitu Q sama dengan 48 dikurangi 0,03 P kuadrat. Dan harga pasar, di sini kita tuliskan jika P-nya sama dengan PE ya, itu sama dengan 30. Maka yang ditanyakan di sini berapakah surplus konsumennya dan bagaimana bentuk grafiknya. Nah, di sini penyelesaiannya, tentu saja kita harus menggambarkan kurva permintaan tersebut ya, dengan menggunakan persamaan yang diketahui ya. Di sini jika P-nya 0, maka di sini Q sama dengan 48 dikurangi 0,03 dikalikan dengan 0 kuadrat. 0 dikalikan berapapun hasilnya 0, sehingga di sini Q-nya itu akan sama dengan 48. 48 ini tentu saja akan sama dengan Q topi ya. Selanjutnya tadi sudah dicari jika P-nya sama dengan 0, maka sekarang akan dicari bagaimanakah jika Q-nya sama dengan 0. Jika Q-nya sama dengan 0, kita akan cari nih nilai P-nya, sehingga di sini 0 sama dengan 48 min 0,03 P kuadrat. Kita pindah di sini negatif 0,03 P kuadrat ini ke kiri, sehingga 0,03 P kuadrat sama dengan 48. P kuadrat sama dengan 48 dibagi 0,03 sehingga P kuadrat sama dengan 1600. Nilai P-nya adalah sama dengan akar dari 1600 ya. Di sini kita cari yang positif, berarti 40. 40 tersebut adalah sama dengan P topi. Selanjutnya di sini karena diketahui harga pasarnya itu 30 ya. Kita sekalian cari nih berapakah nilai Q ketika harga pasarnya itu 30. Tinggal disubstitusikan saja ketika P itu sama dengan PE sama dengan 30, berapakah nilai Q-nya? 48 di sini sama dengan 0,03 kali 30 kuadrat. Di sini 30 kuadrat itu sama dengan 900, sehingga 48 dikurangi 0,03 dikali 900. 0,03 dikali 900 hasilnya adalah 27, sehingga Q sama dengan 48 dikurangi 27. Q-nya adalah sama dengan 21. 21 tersebut otomatis adalah QE ya, karena tadi yang kita substitusikan adalah PE. Maka di sini ketemu QE-nya adalah 21. Jika kita gambarkan yang sudah kita tahu tersebut ya, tadi titik keseimbangannya adalah 21,30. Mengapa? Karena tadi jika harga pasarnya adalah 30, maka di sini jumlah keseimbangannya kan 21 ya. Sehingga di sini E tersebut koordinatnya adalah 21,30. Selanjutnya di sini ketika P-nya sama dengan 0, maka Q-nya adalah sama dengan 48 ya. Sehingga di sini titik potongnya adalah 48,0. Dan ketika Q-nya sama dengan 0, maka P-nya adalah sama dengan 40, sehingga titik potongnya di sini 0,40. Kita ingat bahwa surplus konsumen adalah daerah di bawah kurva permintaan ya, tapi di atas harga keseimbangan. Sehingga di sini karena harga keseimbangannya adalah 30 ya, maka di sini daerah yang saya beri arsir ini adalah merupakan
daerah yang menunjukkan surplus konsumennya ya. Di sini terlihat di bawah kurva permintaan, akan tetapi di atas harga keseimbangan. Kita bisa tentukan di sini berapakah surplus konsumennya. Di sini saya pakai rumus ya. Ketika fungsi permintaan yang diketahui merupakan fungsi dari variabel P. Di sini jika fungsi permintaan merupakan fungsi dari variabel P, maka rumus yang dipakai untuk mencari surplus konsumen adalah integral dari F yang merupakan fungsi dari P terhadap variabel P, di mana batas bawahnya adalah PE dan batas atasnya adalah P topi. Kita lihat di sini untuk F-nya, fungsi permintaannya yaitu 48 min 0,03 P kuadrat. Batas bawahnya di sini kita lihat 30 ya. Inilah batas bawahnya dan batas atasnya adalah 40. Sehingga tinggal kita integralkan saja. Di sini 48 kita integralkan, yaitu 48 dibagi, ini variabelnya pangkat 0 berarti 0 tambah 1. Ini integralnya terhadap P, berarti di sini P pangkat 0 ditambah 1. Tandanya pengurangan mengikuti, di sini 0,03 dibagi variabelnya pangkat 2, maka di sini 2 tambah 1, P pangkat 2 tambah 1. Di sini batas bawahnya 30, batas atasnya 40. Jika kita sederhanakan, di sini 48 dibagi 1, P pangkat 1 dikurangi 0,03 dibagi 3, P pangkat 3 ya. Batas bawahnya 30, batas atasnya 40. Sehingga hasilnya adalah 48P min 0,01 P pangkat 3, di mana batas bawahnya adalah 30, batas atasnya adalah 40. Karena ini merupakan bentuk yang paling sederhana, maka tinggal kita substitusikan saja nih. Di sini batas atasnya terlebih dahulu ya, kita substitusikan, berarti 48 dikali 40 dikurangi 0,01 dikali 40 pangkat 3. Kita kurangi dengan substitusikan ya, batas bawahnya di sini 48 dikali 30 dikurangi 0,01 dikali 30 pangkat 3. Tinggal kita sederhanakan saja. Di sini 48 kali 40 yaitu 1920, 40 pangkat 3 yaitu 64.000, 48 kali 30 itu 1440 dan 30 pangkat 3 itu 27.000. Di sini ada tanda pengurangan dan perkalian ya. Maka yang didahulukan pengerjaannya adalah yang perkalian. Sehingga di sini 0,01 dikali 64.000 adalah 640 dan 0,01 dikali 27.000 hasilnya adalah 270. Di sini kita lihat 1920 dikurangi 640 yaitu 1280 dan 1440 dikurangi 270 yaitu 1170. Sehingga di sini kita lihat surplus konsumennya adalah 110. Jadi kesimpulannya surplus konsumen pada kasus tersebut adalah 110. Selanjutnya akan kita bahas tentang surplus produsen atau producers surplus ya. Surplus produsen tersebut mencerminkan suatu keuntungan lebih atau surplus yang dinikmati oleh produsen tertentu berkenaan dengan tingkat harga pasar dari barang yang ditawarkannya. Jadi jika tadi surplus konsumen adalah keuntungan yang dinikmati oleh konsumen, tapi di sini surplus produsen kebalikannya, berarti keuntungan yang dinikmati oleh produsen. Di sini fungsi penawaran yang disimbolkan dengan P yang merupakan fungsi dari variabel quantity atau jumlah itu menunjukkan jumlah suatu barang yang akan dijual oleh produsen pada tingkat harga tertentu. Jika tingkat harga pasar adalah PE, maka bagi produsen tertentu yang sebetulnya bersedia menjual dengan harga yang lebih rendah dari PE, hal ini akan merupakan keuntungan ya, karena ia kini dapat menjual barang dengan harga PE yang artinya lebih tinggi dari harga jual semula yang direncanakan. Keuntungan semacam ini disebut surplus produsen. Secara geometri di sini besarnya surplus produsen ditujukan oleh luas daerah di atas kurva penawaran tapi di bawah tingkat harga pasar. Kita lihat di sini grafiknya, terlihat bahwa surplus konsumen di sini saya beri tanda arsir ya.
Jadi di sini surplus produsen tersebut berada di atas kurva penawaran, akan tetapi di bawah harga pasar ya. Sama seperti tadi, di sini sumbu X itu mewakili quantity atau jumlah ya, dan sumbu Y ini mewakili price atau harga. QE ini adalah jumlah keseimbangan, PE adalah harga keseimbangan atau harga pasar ya. Di sini titik keseimbangannya yaitu E, titik equilibrium. Koordinatnya adalah QE, PE ya. P sama dengan F dalam kurung Q. Di sini adalah fungsi penawaran ya. Otomatis di sini terlihat bahwa surplus produsen tersebut di atas kurva penawaran tapi di bawah harga pasar. Kita lihat daerah yang menunjukkan producers surplus ya. Di sini simbolnya adalah PS, adalah segitiga. Segitiganya adalah PE DE ya. Rentang wilayahnya ini dibatasi oleh Q sama dengan 0 dan Q sama dengan QE. Selanjutnya, besarnya surplus produsen jika kurva penawarannya berbentuk fungsi yang merupakan variabel Q ya. Di sini dapat dicari dengan menggunakan rumus PS sama dengan QE dikali PE dikurangi integral dari F Q dq, di mana batas bawahnya adalah 0 dan batas atasnya adalah QE. Kita lihat di sini daerah yang saya beri tanda arsir yang menunjukkan surplus produsen ini adalah QE dikali PE yang merupakan luas segi 4 ini dikurangi luas daerah yang berada di bawah kurva penawaran ya, yang tidak diarsir. Sehingga di sini kita cari dulu luas segi empatnya. Luas segi empatnya di sini berarti ini jaraknya adalah QE ya, berarti QE dikali ini PE dan dikurangi yang tidak diarsir. Yang tidak diarsir adalah integral dari F yang merupakan fungsi dari Q terhadap variabel Q. Batas bawahnya adalah 0, batas atasnya adalah QE. Nah, jika di sini fungsi penawarannya itu merupakan fungsi dari variabel price atau harga, maka rumus yang digunakan adalah yang kedua ini ya. Di sini surplus produsennya akan sama dengan integral dari FPDP, di mana batas bawahnya adalah P topi, disinilah letak P topi ya, dan batas atasnya adalah PE. Dengan demikian sama saja nih jika kita cari rumus yang pertama ini ataupun kedua ya, tentu saja nanti akan memberikan hasil yang sama. Selanjutnya akan kita lihat nih contoh dari surplus produsen agar kita lebih mudah untuk memahami. Di sini ada seorang produsen yang mempunyai fungsi penawaran sama dengan P sama dengan 0,5 Q ditambah 3. Yang ditanyakan berapakah surplus produsen bila tingkat harga keseimbangan di pasar adalah 10. Lakukan perhitungan dengan menggunakan dua cara. Tadi ada dua rumus ya, berarti di sini diperintahkan cari surplus produsennya dengan menggunakan dua cara tersebut, lalu dilanjutkan dengan gambarkan grafiknya ya. Di sini penyelesaiannya, tulis dulu apa yang diketahui. Yang diketahui adalah P sama dengan setengah Q ditambah 3. Lalu tingkat harga keseimbangan di sini P yang ekuivalen dengan PE itu sama dengan 10, dan yang ditanyakan adalah surplus produsen dan grafiknya seperti apa. Kita lihat penyelesaiannya, diketahui tadi P-nya sama dengan setengah Q ditambah 3. Nah, ini akan ekuivalen dengan setengah Q sama dengan P dikurangi 3. Jika kita kalikan ya yang di ruas kiri dengan 2, maka di sini diperoleh Q ya akan sama dengan yang kanan juga dikalikan 2 ya, berarti 2P dikurangi 6. Nah, sekarang kita akan gambarkan grafiknya ya. Jika P-nya sama dengan 0, maka di sini Q-nya adalah sama dengan, tinggal substitusi saja ya, 2 kali 0 dikurangi 6. Sehingga hasilnya adalah 0 dikurangi 6, yaitu negatif 6. Nah, sekarang dibalik, bagaimana jika Q-nya itu sama dengan 0? Jika Q-nya sama dengan 0, maka di sini P-nya adalah sama dengan 3. Bagaimana jika harga keseimbangannya adalah 10? Maka di sini PE-nya sama dengan 10, kita bisa cari nih QE-nya. Nah, QE-nya dengan substitusi sama seperti tadi caranya.
didapatkan QE-nya adalah sama dengan 14. Sehingga di sini titik keseimbangannya jelas ya. Koordinatnya adalah 14,10. Kita lihat di sini ketika Q-nya sama dengan 0, maka P-nya sama dengan 3, sehingga di sini koordinatnya adalah 0,3. Dan tadi ketika harga pasarnya adalah 10, maka Q-nya adalah sama dengan 14, sehingga di sini titik keseimbangannya adalah 14,10. Nah, kita perhatikan di sini daerah di bawah harga pasar, ini harga pasarnya 10 ya, berarti di bawahnya ini. Dan di atas kurva penawaran itulah yang disebut sebagai daerah yang menunjukkan surplus produsen ya. Sehingga kita bisa cari di sini cara pertama, jika fungsinya adalah merupakan fungsi dari variabel Q atau variabel quantity. Jika fungsinya adalah merupakan fungsi dari variabel Q, maka kita bisa cari surplus produsennya dengan menggunakan rumus luas dari segi 4 dikurangi dengan luas daerah yang tidak diarsir. Sehingga di sini luas segi 4-nya adalah QE dikali PE, dan luas daerah yang tidak diarsir adalah integral dari F yang merupakan fungsi dari variabel Q terhadap variabel Q ya, batasnya 0 sampai QE ya. Selanjutnya karena QE adalah sama dengan 14 dan PE-nya adalah 10, maka luas segi 4 bisa dicari dengan mengalihkan QE dan PE. Sehingga di sini luas dari segi 4 tersebut adalah QE dikali PE, yaitu 14 dikali 10. Kemudian dikurangi dengan luas daerah yang tidak diarsir. Luas daerah yang tidak diarsir adalah luas daerah yang dibatasi oleh 0 dan 14, di mana di sini fungsi penawarannya adalah setengah Q ditambah 3 ya. Integralnya terhadap variabel quantity atau jumlah. Di sini 14 dikali 10 sama dengan 140, setengah Q ditambah 3 itu kita integralkan terhadap variabel Q. Hasilnya di sini setengah dibagi ini 1 ditambah 1 karena pangkatnya ini 1 ya. Dikali Q pangkat 1 ditambah 1. Di sini karena Q-nya pangkat 0 sehingga di sini 3 dibagi 0 ditambah 1 Q pangkat 0 ditambah 1. Batas bawahnya 0, batas atasnya 14. Di sini tinggal kita sederhanakan saja, yang di dalam kurung setengah dibagi 2 Q kuadrat ditambah 3 dibagi 1 Q pangkat 1. Di mana batas bawahnya adalah 0, batas atasnya adalah 14. Selanjutnya di sini diperoleh bentuk paling sederhana, yaitu di sini 140 dikurangi 0,25 Q kuadrat ditambah 3 Q, di mana batas bawahnya adalah 0 dan batas atasnya adalah 14. Di sini 140 dikurangi dengan kita substitusikan batas atasnya yaitu 14. Kita tulis di sini 0,25 kali 14 kuadrat ditambah 3 kali 14 dikurangi 0,25 dikali dengan batas bawahnya yaitu 0 kuadrat ditambah 3 kali 0 ya. Kita sederhanakan di sini 14 kuadrat adalah 196, 3 kali 14 adalah 42. 0 kuadrat itu 0, 3 kali 0 itu 0 ya. Kita sederhanakan yang di dalam kurung 0,25 dikalikan dengan 194 itu 49 dan 0,25 kali 0 itu 0. Sehingga yang ada di dalam kurung itu sama dengan 91 dikurangi 0, hasilnya adalah 91. Sehingga di sini surplus produsennya adalah 140 dikurangi 91 yaitu 49. Nah, inilah cara pertama untuk mencari surplus produsen, yaitu ketika fungsi penawarannya itu merupakan fungsi dari variabel quantity. Lalu bagaimanakah dengan cara yang kedua ya? Jika fungsi penawarannya itu merupakan fungsi dari variabel price atau harga. Kita lihat di sini, jika fungsi penawarannya merupakan fungsi dari variabel P, maka untuk mencari surplus produsennya kita mengintegralkan fungsi dari variabel P terhadap P ya. Di sini fungsi penawarannya adalah 2P dikurangi 6, di mana batas bawahnya adalah 3 ya, dan batas atasnya adalah 10. Di sini 2P min 6 itu kita
integralkan terhadap variabel P sehingga hasilnya adalah P kuadrat min 6P. Batas bawahnya 3, batas atasnya 10. Kita substitusikan di sini batas atasnya lalu dikurangi dengan kita substitusikan batas bawahnya. Berarti di sini ketika kita substitusikan 10, berarti 10 kuadrat dikurangi 6 kali 10 dikurangi dengan kita substitusikan 3, berarti 3 kuadrat dikurangi 6 kali 3. 10 kuadrat itu 100, 6 kali 10 itu 60, 3 kuadrat itu 9, 6 kali 3 itu 18 ya. 100 dikurangi 60 itu 40, 9 dikurangi 18 itu negatif 9. Di sini ada tanda negatif dalam kurung negatif sehingga tandanya jadi positif. Sehingga surplus produsennya adalah 40 ditambah 9 yaitu 49. Nah, dapat terlihat di sini dengan menggunakan cara pertama ataupun kedua itu menghasilkan hasil yang sama, yaitu surplus produsennya adalah sama dengan 49. Jadi silakan diperhatikan sama saja ketika kalian akan menggunakan rumus yang mana itu nanti hasilnya pasti sama. Di akhir perkuliahan di sini terdapat soal yang harus kalian kerjakan dan silakan dikumpulkan di dalam Google Classroom. Sekian perkuliahan matematika terapan pertemuan ke-11. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Kita berjumpa lagi minggu depan di pertemuan ke-12. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.